Oke, hari ini kita mau lanjut lagi soal si Wuling REV. Jadi gua mau ke daerah BSD, mau stikerin atap sama mau pasang kaca film yang baru karena kaca film bawaannya panas ya gitu. Ya, terus mau ngobrolin juga soal kemarin kan gue bikin video yang unboxing ya. Ada juga yang ada yang bilangnya tidak setuju atau tidak senang. Tidak senang dengan keputusan gue membeli mobil ini katanya. Ada yang bilang jangan beli mobil badut katanya. Ngapain beli mobil badut, ntar juga sebentaran nyesel, orang mobilnya aneh katanya, atau mobilnya nggak oke gitu katanya ya. Sebenarnya gini, gua beli mobil ini karena beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, ini mobil dipakai sama istri gua. Istri gua itu kerja di daerah SCBD, jadinya ganjil genap. Kalau mobil biasa kan ribet ya, harus punya dua. Ya punya dua juga sih ini, cuman maksudnya dia harus ganti-ganti. Kalau misalkan mobil ganti-ganti gitu kan ribetnya adalah barang-barang yang udah ada di dalam mobil gitu kan ribet ya, kalau kita keluar masuk ntar ada aja yang ketinggalan lah apalah gitu kan. Jadi ya udahlah, kita beli mobil listrik karena ini mobil bebas ganjil genap. Kenapa sih bebas ganjil genap? Karena dianggap tidak ada polusi gitu, walaupun sebenarnya macetnya sama aja ya, tapi setidaknya mengurangi polusi gitu. Itu satu ya, utamanya adalah karena ganjil genap. Terus lanjut yang kedua, kemarin itu gue pertimbangannya mau beli mobil bensin lagi, satu lagi ya, beli second deh gitu kan. Budget 100 juta nih, apa cari yang lebih murah 70 juta, 80 juta gitu ya. Cuman masalahnya dengan budget segitu, mobilnya tua-tua, di atas 5 tahun atau ya 5 tahun lah gitu ya. Dan prinsip gue kalau mobil 5 tahun itu biasanya pasti ada aja jajannya nanti ya. Gue sih nggak bilang mobil tua itu jelek ya, tergantung perawatan, tapi yang udah sih gue pernah beli mobil bekas, kejadiannya ada aja gitu. Jadi ya udah, gue pikir udahlah kita cari mobil listrik aja yang paling murah. Kebetulan ini waktu itu harganya udah murah banget, udah cuman 180 juta gue dapetnya ini. Jadi gue pikir yaudahlah beli ini aja. Satu, harganya oke, udah oke ya. Kedua, garansi baterainya seumur hidup. Walaupun ada syarat dan ketentuan, tapi setidaknya gue aman lah ya, merasa tenang lah daripada gue beli mobil listrik yang lain, yang bekas gitu ya. Ini baru by the way, ya iyalah di unboxingnya. Jadi beli mobil ini baru daripada bekas. Soalnya gini, kemarin itu 180 juta gue dapet Wuling Long Range yang bekas tahun 2024 loh. 2024 awal apa 2024 tengah-tengah lah gitu. Kayaknya orang baru pakai belum setahun. Tapi gue pikir kalau kayak gitu kan garansi baterai cuma 8 tahun ya. Gue karena berpikir ini mobil baru, dan apalagi istri gue sebenarnya nggak setuju dulu beli mobil ginian karena dia takut nanti baterainya setelah 8 tahun gimana kondisinya gitu kan. Jadinya ya udah banyak pertimbangan, akhirnya udahlah, karena ini baterainya udah garansi seumur hidup, ya udah kita beli aja yang baru gitu. Dibandingkan REV Long Range, walaupun unitnya juga belum terlalu lama, tapi garansi seumur hidupnya itu nggak bisa dipindah tanganin. Jadinya harus pemilik pertama gitu. Jadi banyak terms and condition lah ya, syarat dan ketentuannya tentang si garansi seumur hidup ini. Tapi overall aman-aman aja sih, enak gitu. Dan ya TNC-nya masih bisa diikutin lah. Terus soal pajak juga, mobil ini pajaknya gue sih belum lihat STNK-nya, cuma dari yang gue lihat nggak nyampe 500 ribu. Nggak nyampe 500 ribu STNK-nya. Terus biaya bahan bakarnya juga jauh. Gue pakai yang mobil satu lagi, Brio ya, itu sebulan, ini dengan kondisi gue jalannya cuma ganjil genap ya, genap doang, mobil gue genap, itu sebulan bisa 1.200.000. Berarti kalau gue jalan setiap hari itu kan bisa 2 juta sampai 2.500.000 ya. Nah ini sekali ngecas bisa 300 km, itu cuma 40 ribuan. Jauh kan? Sebulan, ini gue udah hitung-hitung kalau dengan jarak ke Sudirman SCBD gitu, sekali jalan trip kurang lebih 70 km.
Nah 70 km, ini 300 km berarti bisa 3 kali trip lah, karena nggak mungkin kita sampai habis-habis banget ya. 3 kali trip berarti 3 hari, berarti seminggu ngecas 2 kali. Seminggu ngecas 2 kali, 40.000 kali 2. 40.000 ini dengan artian ini kalau full ya, sebenarnya kan nggak 40.000, kita anggap full deh, anggaplah biar gampang hitung 50.000. Seminggu 100.000, sebulan cuman 400.000, jauh banget kan. Dari 2.500.000 gue hemat 2 juta, dari pajak gue hemat jauh banget. Dari pajak aja kalau dia anggap 500.000, mobil biasa aja udah 3 juta, gue udah hemat 2.500.000 setahun untuk pajak, dan gue hemat 2 juta sebulan untuk bahan bakar. Jadi jauh banget. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, daripada gue beli mobil bensin yang gue harus bayar cicilannya kurang lebih sama 3 jutaan juga misalkan ya, karena mobil second kan pajak apa bilangnya, bunga cicilannya itu lebih gede daripada mobil baru. Jadi gue hitung-hitung ya sama aja, jadi mendingan gue beli mobil ini, lebih hemat jatuhnya gitu. Terus pertimbangan selanjutnya, kan mobilnya kecil ya, mobilnya sempit, tapi dibilang sempit nggak juga sebenarnya, cuman nggak ada bagasi aja, jadi kayak apa ya, terbatas lah ruangnya gitu. Tapi intinya ini mobil kan dipakai buat ngantor ya, kan gua nggak bawa pasir, lemari ya kan, meja makan, tante-tante sebelah suka gosip sama om seberang kan nggak gua ajak semua gitu kan. Jadinya cukup aja buat kebutuhan utamanya gitu. Tergantung ya, kalau kalian bilangnya nanti, oh gua kan keluarga gua banyak, gua bawa saudara gua banyak, ya iya jangan beli mobil ini dong. Mobil ini ya maksimal aja bisa paling 5 orang, dewasa 4 orang gitu. Jadi kayak tergantung kebutuhan. Jadi kalau kayak bilang, itu mah nggak cocok ini, ya tergantung kalian butuhnya buat apa. Kalau gua kan butuhnya buat seperti ini, jadi menurut gua mobil ini cocok gitu. Terus soal soal kenyamanan, jujur ya, mobil ini dibilang nggak nyaman enggak, dibilang nyaman juga enggak. Jadi sebenarnya ya oke aja sih. Mungkin ya beberapa harus ada penambahan atau penggantian gitu ya, kayak ini kaca film bawaannya kurang oke. Terus speaker ininya, sound systemnya cuma di sebelah kanan doang ya, karena mobil down spec ya, atau mobil light gitu ya. Tapi ada aja gue beli speakernya ternyata suaranya lebih enak gitu-gitulah. Jadi ada aja lah. Bannya kecil ya, nanti kalau ada budget bannya digedein. Kalau dibilang jadinya sama aja dong mahal. Ya balik lagi ke selera ya. Kalau menurut kalian seperti ini aja udah cukup ya, berarti kan nggak usah keluar duit gitu. Apalagi apalagi ya, kayaknya itu sih pertimbangan gue, karena kebutuhan aja sih, lebih ke kebutuhan. Dan gue kan ngantornya juga bawa mobil, jadinya kalau kayak mobilnya cuma satu ribet ya, ganti-gantian gitu. Jadi ya udahlah, udah mobil 2. Walaupun jadi ada pengeluaran biaya, tapi hitung-hitung kalau gua mobil anggapnya kalau gue beli mobil lain atau dia naik kendaraan umum pun, gue hitung-hitung sebulan biayanya udah 1 jutaan juga, 1 juta lebih. Ya udah nambah lagi lah dikit gitu kan, daripada capek harus ngejar-ngejar bus, harus pulang on time. Kalau punya mobil begini kan ya udah lu pulang suka-suka hati lah, mau jam berapa kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kesan-kesan seminggu ini dipakai, gue waktu hari pertama habis unboxing itu gue langsung bawa ke Kelapa Gading. Langsung, mobil ini enaknya nggak pakai enrayan-enrayanan ya, nggak kayak mobil biasa, bawanya pelan gitu. Itu gue bawa ngebut. Mobil kecil ngebut. Emang kalau dibilang kalau kecil gitu jangan ngebut-ngebut, nanti kebalik atau gimana? Iya bener, kalau lu ngebut sambil goyang-goyang ya, sambil belok tajam ya terbalik. Cuman kalau ngebutnya cuman standar lurus, nyalip-nyalip dikit, masih aman kok, masih enak. Malah gua berasanya shock mobil ini berasa lumayan enak loh, lumayan nggak sekeras yang dibayangkan gitu. Jadi kalau kalian mau coba mobil ini, terutama ini ya, kalau mobil EV yang lain mungkin yang 400 jutaan udah enak lah pasti. Dan mobil ini kalian jangan cuma test drive keliling komplek, kalian harus coba jalan jauh, masuk tol, cobain tuh. Nah itu baru berasa, oh ternyata nggak sejelek yang dibilang orang-orang ya gitu. Kira-kira seperti itulah ya
kepanjangan gue ngomongnya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, mau nanya-nanya seperti apa, kolom komentarnya bebas dan gratis. Silakan diketik-ketik aja. Gua akan usahakan sebisa mungkin menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ya, gitu. Oke, hari ini gua mau lanjut lagi, mau ke tempat stiker ganti kaca film. Nanti itu di video berikutnya. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.